السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، وجعل اللغة العربية وسيلة لفهم كلامه العزيز، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفصح العرب لسانا، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشكر والتقدير إلى مدير معهد دار اللغة العربية، الشكر والتقدير إلى رئيس مؤسسة معهد دار اللغة العربية، الشكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور عبد الشكور، شرفتمونا يا شيخ. الشكر والتقدير إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور ذو الكفلي محمد علي، التقينا بالأمس يا شيخنا في مطار كوالالمبور وأخذنا صورتك. الشكر والتقدير لمشايخ ضيوفنا الكرام، خاصة أمامنا الآن أستاذ خليل جاء من دار مريم. Terima kasih semuanya kepada para tamu undangan, hadir bersama kita guru-guru yang hebat, mereka para pejuang bahasa Arab, mereka orang-orang yang telah ikut berkontribusi, memberikan bukan sekedar motivasi, akan tapi memberikan kita ilmu yang akan membawa kita kepada ridha ilahi. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang mulia dan patut kita muliakan, wisudawan sudawati, karena mereka adalah orang yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang kepada beliau untuk menuntut ilmu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewariskan kita sunnah, ucapan terhib kepada mereka tullabil ilm, marhaban bi talibil ilm. Kalian adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kali orang berbicara, dan itu berbicara dengan saya. Ustaz, sekarang kita nggak perlu lagi belajar bahasa Arab. Tidak perlu. Kenapa? Sekarang kita ke Arab, yang jual-jual di Arab itu, yang jaga toko udah bisa bahasa Indonesia. Oh. Pernah juga saya berjumpa dengan seorang mahasiswa yang terkesan terpelajar. Terkesan terpelajar. Dia mengatakan bahasa Arab itu tidak menguntungkan kita. Untuk cari kerja itu susah. Tapi kenyataannya orang tersebut cari kerja sekarang di Arab. Kemudian banyak bahasa-bahasa lain yang masih kita mudah dapatkan, orang belum paham pentingnya bahasa Arab. Semua kita perlu menyadari bahwasanya al-lughat al-arabiyyah laysat mujarrad wasilah. Laysat mujarrad wasilah litawasul yani. Bahasa Arab itu tidak sekedar dia sarana komunikasi, tidak. Ini mesti dipahami. Bahasa Arab itu bukan sekedar untuk kita bisa berbicara dengan sesama manusia. Sebagaimana bahasa Arab adalah dia bahasa yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya.
Tidak ada bahasa di dunia ini yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah kecuali bahasa Arab. Tidak ada. Sehingga wajar ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an beliau pernah menegur seseorang yang sedang tawaf namun menggunakan bahasa Persia. Umar radhiyallahu an orang yang sangat cemburu dia. Maka beliau menegur. Maka beliau mengatakan, tempuhlah jalan ini dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian kita perhatikan anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu an juga demikian. Punya perhatian yang sama sebagaimana ayahnya. Bahkan dalam pendidikan beliau memukul kalau ada kesalahan dari anak-anaknya dalam berbicara bahasa Arab. Cara pandang dan pemahaman yang lurus terhadap bahasa Arab ini sebenarnya bisa menyelesaikan banyak masalah. Sebagaimana cara pandang yang salah terhadap bahasa Arab ini melahirkan banyak masalah. Saya mengingat apa yang dituliskan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam Syiar A'lamin Nubala. Beliau menukilkan ungkapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Apa kata beliau? Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, "Ma jahulan nas wa la ikhtalafu illa li tarkihim lisan al-Arabi wa mailihim ila lisan Aristoteles." Ini pesan penting. Apa kata Imam Syafi'i? Manusia tidaklah menjadi bodoh, jadi kemunduran di kalangan kaum muslimin sendiri itu, dan manusia itu membuat selalu berselisih. Itu disebabkan karena mereka meninggalkan bahasa Arab dan condong kepada bahasa Aristoteles. Silakan dipahami seperti apa maksudnya. Tapi di sini Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ingin memahamkan kita bagaimana pentingnya bahasa Arab itu. Hadirin berbahagia, saya membayangkan Indonesia yang mazhab Syafi'i secara umum dan Aceh secara khusus, dan Aceh selaku serambi Makkah. Sebelum masuk ke Makkah yang mana orang Makkah berbahasa Arab dan orang Aceh juga berbahasa Arab, maka saya yakin keislaman di Aceh bukan seperti ini hari ini. Saya yakin bahasa orang Aceh akan sama seperti Dr. Abdul Syukur tadi. Masya Allah, saya kagum, Pak. Subhanallah. Namun kita tidak perlu lupa perjuangan orang-orang tua kita, guru-guru kita dahulu di Aceh dan Indonesia secara umum, Nusantara secara umum. Tahapan perjuangan bahasa Arab ulama dulu untuk di bumi Nusantara ini sudah tingkat tinggi, Pak. Sampai ada peneliti mengatakan hampir tinggal satu level lagi. Bayangkan tulisan-tulisan dulu kita belajar di balai-balai pengajian sudah menggunakan huruf Arab. Walaupun itu Arab Jawi gitu. Nyoba aja kan Arab Jawa. Kitab-kitab kita para ulama dulu sudah ada yang menulis dengan tulisan Arab. Hampir bisa dikatakan sejumlah pendidikan, lembaga pendidikan Aceh dahulu itu sudah menggunakan bahasa Arab dalam pembelajarannya. Ya. Namun itulah, dia ada masa yang kadang perlu kita ingat masa dahulu seperti apa, sehingga kenapa hari ini dia seperti ini. Maka bahasa Arab itu tahapan yang pernah didapatkan oleh orang Aceh dan ulama-ulama terdahulu itu sudah luar biasa sekali. Sehingga datanglah para penjajah isti'mar. Jadi para penjajah datang ke negeri ini, dia bukan sekedar menjajah mengambil harta kekayaan alam kita, tidak.
Ya itu silahkan dibaca Bapak Ibu sekalian. Saya membaca tentang Aljazair, Ibnu Badis rahimahullah ta'ala. Saya membaca tentang bagaimana di Zaitunah sana, bagaimana di Mesir, dan bagaimana para ulama-ulama Islam itu menulis tentang penjajahan bahasa Arab di negeri mereka. Orang Prancis ketika menjajah Aljazair, itu mereka berusaha untuk menggantikan semuanya termasuk bahasa. Termasuk bahasa. Sampai-sampai mereka menguasai pendidikan. Orang Prancis itu. Setelah 100 tahun lebih mereka menjajah Aljazair itu. Ketika mereka masih mengizinkan Ma'had Tahfidhul Quran di Aljazair tersebut, mereka mengatakan hanya boleh menghafalnya saja, tapi jangan pelajari ilmu lainnya, termasuk ilmu untuk mentadabburi, belajar tafsir Al-Quran itu sendiri. Maka hal yang bagi saya sangat menyedihkan, ketika mendengar beberapa pengelola pesantren di Indonesia, mungkin tidak banyak yang saya jumpai, ada 2-3 orang, dan dia mengatakan dengan beraninya, pesantren kami bukan pesantren bahasa Arab. Saya yakin guru kita Dr. Abdul Syakur tidak setuju dengan itu. Bahkan ada lembaga yang mengelola Al-Quran berani mengatakan kita tidak fokus bahasa Arab. La haula wa la quwata illa billah. Ada lembaga yang sudah bergerak di bidang pendidikan agama tapi mengenyampingkan bahasa Arab. Padahal dahulu yang kita kenal ketika disebutkan pondok pesantren, ma'had atau dayah, itu pasti melekat mendarah daging dalam diri mereka adalah bahasa Arab. Hadirin yang saya muliakan, kita ingin mengatakan bahwasanya bahasa Arab sampai saat ini masih dalam tahap perjuangan kita. Teman-teman para ustadz di Darul Lughah, saya membahasakan mereka adalah para mujahid al-lughah al-arabiyyah. Yang hari ini kita tantangannya bukan dari orang luar. Bukan lagi dari penjajah-penjajah yang datang dulu ke negeri ini, tidak. Akan tapi tantangan jadi orang-orang yang sekitar kita yang tidak paham bagaimana kedudukan bahasa Arab itu sendiri. Hadirin yang berbahagia, kita ingin melihat bagaimana posisi bahasa Arab kaitannya dengan agama kita. Tadi saya sudah sampaikan kaitan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah dengan bahasa Arab. Begitu juga dengan Al-Qur'anul Karim. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Di antaranya adalah dalam surah Yusuf, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ayat berikutnya, Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Ketahuilah tidak ada orang yang akan mungkin paham betul kisah dalam Al-Quran itu kecuali mereka yang paham benar bagaimana bahasa Arab tersebut. Maka apa yang terjadi pada generasi kita yang hanya Al-Quran dihafalkan, Al-Quran dibacakan, begitu juga mereka belajar ilmu-ilmu yang lain, namun tidak mempelajari bahasa Arab. Maka guru-guru kita dulu mengatakan, bahasa Arab ini adalah miftah. Dia kunci bagi pintu gerbang. Anda ingin masuk ke sesuatu tempat yang ada pintu gerbangnya, yang pintu itu tergembok, Anda tidak akan mungkin pernah menikmati isi dalamnya, mengambil bahagian kekayaannya, kecuali Anda punya kuncinya. Ya, kecuali Anda punya kuncinya. Maka hakikatnya guru-guru bahasa Arab, para pendidik bahasa Arab, mereka sedang mengajarkan semua ilmu dengan satu kunci.
Yang mana nanti dari ilmu itu akan ada kunci-kunci perbagiannya. Ingin belajar fikih juga butuh bahasa Arab. Karena para ulama kita mewariskan bahasa Arab. Fikih-fikihnya kita mereka dengan bahasa Arab. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain. Hari ini kita bisa dikatakan kehilangan kunci ataupun banyak yang rusak kunci, Pak. Ya. Banyak rusak kunci. Saya terbayang dulu orang-orang tua dan guru-guru kita dulu, IAIN dulu, Pak. Zaman dahulu. Yang namanya orang dulu IAIN itu bahasa Arabnya rata-rata bisa. Walaupun dia bukan jurusan bahasa Arab. Ya. Saya tidak tahu bagaimana ini terjadi sedikit pergeseran yang kadang kita jumpai S1 bahasa Arab tidak bisa bahasa Arab. Salah seorang guru kami dulu di Lipia, Jakarta, tahun 2000-an, beliau juga diminta menjadi pengajar di beberapa kampus untuk tingkat pasca sarjana. Subhanallah, beliau ketika masuk ke kelas kami esoknya beliau bercerita, saya tidak paham bagaimana di negeri kalian tuh ada jurusan bahasa Arab S2 tapi mereka nggak bisa bahasa Arab. Sedangkan saya ajarkan kalian i'dadul al-lughawi dengan bahasa Arab. Kalian lebih paham daripada mereka. Nah, ini juga PR bagi kita. Kalau orang Arab aja bingung, kan? Orang Arab bingung, kita di Arab maklum, nggak bisa tuh. Nggak bisa kita maklumi aja, maklum aja lah. Kita kan sering begitu. Ada evaluasi, maklum aja lah. Emang udah begitu, maklum aja lah. Tidak. Hadirin berbahagia. Oleh karenanya bahasa Arab ini ya, menjadi miftahul li fahmiddin. Kunci untuk memahami agama. Kalau kita sering mengulang-ulang dan mendengar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kefaqihan seseorang untuk agama ini pintunya di antara dengan bahasa yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahasa Arab ini Masya Allah kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala awsa'ul alsinah, di bahasa yang sangat kaya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bahasa ini aktsaruha lafzan, kosakata juga sangat banyak. Jadi bahasa Arab ini dikagumi oleh orang Arab itu sendiri, Pak. Kalau kita memiliki bahasa Arab yang bagus, orang itu yang punya latar belakang ilmu sebelumnya, dia akan masuk dengan Islam dengan sebab bahasa Arab itu sendiri. Keindahan bahasa. Karena dia tidak akan bisa menyanyi bahasa penyair, bahasa dukun, bahasa siapapun. Dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dituduh, dihina dengan berbagai tuduhan, ya kata penyihir, penyair, subhanallah. Di kalangan orang Arab ada yang paham bahasa Arab, mereka mengatakan ini bukan. Sebagai contoh, kita ada dengar seorang sahabat bernama Dhimad bin Tha'labah. Bukan Dhimam ya, ada dua nih, ada Dhimam, ada Dhimad. Dhimad ini dari Yaman dia. Dhimad bin Tha'labah radhiyallahu ta'ala an, beliau ini terkenal di kalangan masyarakatnya di Yaman. Kalau bahasa dari Aceh, urung-urung merajah. Nah, dia orang yang pengobat tradisional. Ada orang kemasukan jin, dia datang, yang ngobatin, sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga suatu ketika Dhimad bin Tha'labah dia datang ke Makkah. Qila lil umrah. Ya, orang dulu kan juga ada umrahnya. Dia datang ke Makkah. Ketika sampai di kota Makkah, dia mendengar orang-orang pada ngomongin Nabi Muhammad SAW, pada membicarakan Nabi Muhammad SAW. Yang beliau dengar dari orang-orang Makkah waktu itu adalah Muhammad itu penyair, Muhammad itu gila,
Muhammad itu tukang sihir dan sebagainya. Maka beliau mengambil alasan untuk menjumpai Nabi Muhammad SAW karena ada orang bilang gila. Berdasarkan pengalaman di kampungnya, mengobati banyak orang sakit termasuk orang gila, alhamdulillah sembuh. Udahlah, aku coba jumpai yang mana Muhammad itu. Maka dia menjumpai Nabi Muhammad SAW di depan Ka'bah. Ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dia berharap, ya, laula anni ra'aitu hadzal rajul la'alla Allah yashfihi ala yadayhi. Ya, dia berharap Allah menyembuhkan Nabi Muhammad dari gilanya sebagaimana dia dengar dari orang-orang. Maka dia mengatakan, ya Muhammad, setelah berjumpa, yang bahasa katanya, bahlung raja kata, ya, bahlung pubat ron, coba saya obatin kamu. Semoga Allah memberikan kesembuhan, ya, dengan usaha saya mengobati kamu. Allah. Maka disinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Mendengar kalimat ini, Dhimad Al-Azdi radhiyallahu an, dia mengatakan, a'id alayya kalimatika haula. A'id alayya kalimatika haula. Ulang lo, ada pun ulang lo. Siapa ulangi lagi? Maka diulangi. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. Maka Rasulullah mengulangi kalimat tadi 3 kali. Apa kata respon daripada Dhimad? Laqad sami'tu qawla al-kana wa qawla as-sahara wa qawla asy-syu'ara فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء. Allahu Akbar. Dia setelah mendengar ucapan Rasulullah, Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa man yahdihillah fala mudilla lah, sampai akhirnya dia mengatakan, aku telah pernah mendengar ucapan kata-kata para dukun, para penyihir. Aku telah mendengar kata-kata para penyair. Namun aku belum pernah mendengar kata-kata seperti yang diucapkan tadi. Hat yadak. Dia mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ulurkan tanganmu. Ubayyuka 'alal Islam. Aku berbaiat sumpah setia kepada Islam. Di sini Rasulullah SAW mengambil peluang. Wa 'ala qaumik. Engkau berbaiat kepada aku bukan hanya atas dirimu, tapi bagaimana dengan atas kaummu sekalian. Ya, aku berbaiat atas kaumku juga. Maka ketika Rasulullah SAW ketika mengirimkan satu rombongan para prajurit melewati kampung Dhimad, beliau katakan, jangan ganggu mereka. Mereka telah dibaiatkan oleh Dhimad bin Tha'labah kepada aku. Hadirin berbahagia. Orang Arab saja, ya, dan di masa masih kemurnian Arabnya, tahu kelebihan bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan di sini menunjukkan benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara bukan sekadar pembicaraan, tapi pembicaraannya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya bicaranya, tapi makna di dalamnya. Nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Karena yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa kepada kita adalah risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sebelum saya menutup, saya ingin mengatakan bahwasanya musuh Islam tahu akan hal ini. Cukup mereka untuk menjauhkan manusia dari Al-Quran, dari wahyu, jauhkan mereka dari bahasa Arab. Maka saya tidak heran ketika membaca kisah-kisah para penjajah, orang Perancis menjajah Jazair, ya, Perancis menjajah Tunisia dan beberapa negara Arab, termasuk Mesir. Mereka membiarkan kalau orang sekedar baca Al-Quran tidak masalah. Mereka tidak takut. Tapi kalau bahasa Arab, jangan ajarkan. Dan mereka menjauhinya. Dan mereka menjadikan kurikulum bahasa Arab itu tidak ada tempat kalau mau belajar di luar kurikulum itu. Subhanallah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan program yang disampaikan oleh tadi Kementerian Agama yang diwakili oleh Dr. Abdul Syakur, masih memberikan peluang bagi kita untuk terus berinovasi. Wal ibda' la haddalah. Wal azamat takhluqul ibda'. Ya, inovasi itu tidak pernah ada hentinya. Keadaan tantangan yang kita rasakan ini kepada Darul Lughah atau siapapun kita para pendidik bahasa Arab. Ya, apapun tantangan yang kita rasakan, itu seharusnya melahirkan inovasi-inovasi baru. Ya. Al-mas'alah laysat afdal al-mashru'. Lakin wa innama al-mas'alah fi afdal al-idarah. Masalahnya bukan di programnya, Pak. Hampir semua ma'had hari ini mengajarkan bahasa Arab. Kita di MI bahasa Arab. MTS bahasa Arab. MA bahasa Arab. Berapa tahun? Belum juga bisa bahasa Arab. Yang bisa kayak tadi disampaikan, manis muka. Nah, jumpa ya manis muka. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum Bu, assalamualaikum. Allah wabarakatuh. Jadi, subhanallah. Saya terbayang dulu guru dari Sudan, syekh dari Sudan itu. Syekh Jazuli di Libya, Jakarta dulu. Lalu ketika ajarkan bahasa Arab itu, lidah kami dipegang. Dipegang lidah itu. Ya, Insya Allah. Syukur kepada Allah Bapak Ibu. Kita orang Indonesia secara umum, orang Aceh, dan orang Sumatera secara lebih ruang lingkup kecilnya, Allah berikan lidah kita mudah mengucapkan bahasa Arab. Siapa yang bilang? Bukan saya. Saya membaca buku penelitian Senok Hakranya. Ya, waktu itu buku itu saya beli di Mekah. Yang diarahkan oleh salah seorang dosen kami yang ngajar hadarah alam Islami. Jadi ada buku Senok Hakranya 2 jilid. Di buku itu, Senok Hakranya selama di Makkah dia meneliti, pelajari setiap jamaah haji yang datang ke Makkah, dan dia kaji termasuk bahasa-bahasa yang digunakan. Dia memperhatikan, orang Aceh ini kenapa mudah kali, ya bahasa Arabnya itu cocok. Cocok. Dan tidak sama dengan semua, tanpa mengecilkan daerah lain, tidak sama dengan daerah lain. Sehingga dia itu juga menjadi alasan kenapa Senok Hakranya datang ke Aceh. Nah, ini paling mudah. Dia sudah belajar Arab juga sampai ke Aceh, ya kita punya fanatisme kearaban, ya mungkin agak mudah ditaklukkan. Tapi Allah punya rencana. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Hadirin berbahagia. Oleh karenanya, disinilah saya ingin mengatakan beberapa poin sebelum saya closing acara hari ini. Bapak Ibu yang telah mempercayai
dan telah mempersiapkan anaknya untuk belajar bahasa Arab, berarti telah ikut kontribusi, telah ikut berjuang untuk membangun agama yang mulia ini. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus bangga. Ketika ditanya anaknya belajar di mana? Enggak kuliah kemarin, enggak lulus. Kampus negerinya, ke Darul Lughah ajalah. Itu belum bangga itu. Kemudian kepada kalian anak-anak kami yang telah lulus hari ini, ya, syi'ta am abaita, syi'ti am abait, anta qudwah li fi'atin minan nas, tahmil wara'ahum ajra atau tahmilu athqalan ma'a athqalik. Kalian itu teladan bagi sekelompok orang. Apakah keteladanan kalian itu akan membawa pahala bersamamu atau menambah dosa di atas dosa-dosamu? Kalian punya beban. Sebagaimana kedudukan bahasa Arab yang kita ceritakan tadi. Kalian punya tugas. Maka tugas kalian hari ini dan tugas orang tua kalian ini sudah ada. Tadi sudah disindir sebenarnya oleh Dr. Abdul Syakur. Ada menjadi ane alone. Jadi untuk menjaga bahasa Arab itu memang harus ada lawan bicara di rumah. Itu dokter ya. Sepakat Ustaz. Saya yakin Ustaz saya sepakat. Maka ya, diusahakanlah cari jodohnya juga sesama alumni Darul Lughah. Ya, insyaallah. Insyaallah. Muwafiq insyaallah, ha? Jadi, sehingga begitu lahir anak kamu itu nangisnya pakai bahasa Arab. Insyaallah. Penting. Arahnya ke sana. Ya. Jadi ini yang kadang disayangkan, hilang mungkin sebabnya itu. Nah, itu yang perlu kita pesankan. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, terakhir karena berhubung waktu, Darul Lughah ini duluan ada SDM-nya, para pendidiknya, namun belum ada darnya. Darnya belum ada. Ini masih kontrak. Andaikan yang mengontrakkan rumah dan toko-toko itu hari ini bergerak keluar kalian, maka tidak ada darnya. Al-Muslim akhul Muslim. Di sini peran kita selaku seorang Muslim. Darul Lughah ketika sudah buat berbagai kegiatan, Kabarnas ya. Dulu juga kita di Loksmawe dan beberapa alumni di Ma'had. Itu belum ada di mana posnya. Kalau orang tanya di mana kantornya, yang dikasih adalah nomor HP Ustaz Yasir. Kantor Ustaz, ini ada nomor HP-nya, silakan dihubungi. Nah, segitunya. Ya. Subhanallah. Dan tadi menggembirakan ketika dikabarkan kepada saya, alhamdulillah Ustaz, kita tanahnya sudah pembebasan. Betul Ustaz? Yang satu lagi setengah lagi pembebasannya. Ya. Bapak Ibu, ini bicara pembebasan bukan Palestina, tanah Darul Lughah. Ya. Artinya tidak sebesar tanah Palestina. Ya. Kalau himmah berjuang tentang Palestina itu semangat, masa sepetak tanah Darul Lughah itu enggak semangat? Allahu Akbar. Sudah 4 angkatan. Ya. Kita berharap angkatan kelima ke depan sudah di gedung sendiri. Ya. Kita nggak usah bicara lantai. Lantai itu gampang. Kalau sudah yang wajib disempurnakan, yang sunat itu bisa dilanjutkan. Rencananya di Indrapuri sudah. Di beberapa tempat. Ini saya yakin dengan ada orang di ruangan ini saja, insya Allah bisa menyelesaikan walaupun hanya 3 ruang.
Namun saya berharap dari Bapak Ibu sekalian tidak keluar dari ruangan ini kecuali sudah bertekad, berniat untuk membantu membangun Darul Lughah secara fisiknya. Darul Lughah telah ikut andil bersusah payah mendidik anak generasi ini, melahirkan i'dadul muallimin, kader-kader guru. Untuk melahirkan ma'had yang unggul mesti lahirkan guru-guru yang unggul. Ini butuh dari kita untuk membantu Darul Lughah walaupun dengan berbicara kepada orang di samping kita. Saya pernah punya pengalaman dulu fundraising. Jadi datang ke seseorang yang kita anggap dia bisa membantu kita. Karena kalau bicara keislaman, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Saya datang dan dia punya jabatan. Pak. Ya, langsung dia menanggapi, kamu Hanapeng. Kami enggak cari uang, Pak. Bapak salah tanggap. Saya bukan cari uang. Bapak kan punya kolega. Sambil duduk makan bisa ngomong. Sambil duduk makan bisa ngomong. Bapak sebagai orang yang bisa ajak orang lain bicara, punya koneksi. Akhirnya kita pahamkan untuk membantu segala amal Islam khairiyah itu tidak mesti Anda yang keluarkan uang. Kalau Anda tidak punya uang, Anda bisa ngomong sama orang yang punya uang. Subhanallah. Pengalaman kita sebelumnya sampai ada orang tidak bisa bantu dengan uang. Dia bantu dengan tenaga, dia bantu untuk menghubungkan kita dengan orang lain. Ini bisa dilakukan. Kita juga tidak boleh melupakan doa dalam setiap waktunya, dan kalian para alumni juga menyebarkan Darul Lughah dengan segala apa yang dialami oleh Darul Lughah hari ini. Bukan hanya cerita enak kali dulu kami belajar, Masya Allah, terakhir kami ke Sabang, luar biasa, rupanya Aceh itu indah sekali. Ya, bahkan guru-guru Darul Lughah belum sempat tidur pun malam hari, besok gimana ini, ya, dan seterusnya. Insya Allah kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Darul Lughah terus bergerak, berjaya dan menjayakan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banggalah kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, umat yang membawa bahasa Arab kekal abadi sampai hari kiamat. Tidak ada bahasa lain yang akan kekal selain bahasa Arab yang mulia ini. Mohon maaf segala kekurangan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نشكر الأستاذ زكريا محمد يحيى على دروسه العلمية الذهبية الغنية بالفوائد والعبر. عسى الله أن ينفعنا بها وجميع الحاضرين والمستمعين.